Banyak hal kita tidak tahu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita, yaitu kematian. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Banyak orang tidak tahu menjawabnya. Tetapi apapun jawaban Anda, tentunya Anda ingin masuk surga, bukan? Pertanyaan berikut yang jauh lebih penting daripada pertanyaan yang pertama. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku?" Apakah jawaban Anda? Banyak orang berkata, kita harus rajin beribadah, kita harus beramal, kita harus melakukan banyak kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi, kalau untuk masuk surga kita harus berbuat baik. Pertanyaannya, harus sebaik apakah kita agar kita layak untuk masuk surga? Hidup kekal atau surga tidak diperoleh karena usaha perbuatan baik yang kita lakukan, atau upah karena kita sudah melakukan amal dan ibadah kepada Tuhan. Hidup kekal atau surga kita terima layaknya sebuah hadiah. Ketika kita menerima hadiah, tentu kita tidak perlu membayarnya, bukan? Tetapi kita menerimanya dengan cuma-cuma. Demikian juga hidup kekal atau surga diberikan oleh Allah secara gratis, cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar dengan semua perbuatan baik, amal dan ibadah yang kita lakukan. Tetapi sekalipun hidup kekal atau surga adalah gratis, semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup kekal ini? Yaitu dosa. Semua manusia di dunia ini, termasuk kita, adalah orang-orang berdosa. Berbicara tentang dosa, menurut Anda, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan dalam perbuatan kita, misalnya mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Dosa juga termasuk ketika kita berpikir yang kotor, merencanakan yang jahat, atau kita berbicara yang tidak sepantasnya, kita memaki orang lain, kita berbohong. Bahkan dosa juga termasuk ketika kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya. Misalnya ada anak kecil yang jatuh, kita bisa menolong dia, tetapi kita tidak melakukannya. Bahkan dosa juga ketika kita mengabaikan Allah. Kita tidak mengucap syukur, kita tidak berdoa, kita tidak memberitakan kabar baik. Itu pun adalah dosa. Kalau dosa seperti yang saya sebutkan tadi, dalam satu hari berapa banyak dosa bisa kita lakukan? Tentu sangat banyak, bukan? Tapi anggaplah satu hari kita hanya melakukan 3 dosa saja. Bukankah kita termasuk orang yang sangat baik? Tapi mari kita menghitung. Kalau satu hari kita melakukan 3 dosa, dalam satu bulan ada 30 hari, berarti kita sudah melakukan 90 dosa. Kalau satu tahun, 90 kali 12 bulan, itu artinya kita sudah melakukan 1080 dosa. Anggaplah 1000 dosa saja dalam satu tahun. Kalau Tuhan memberikan kita umur 80 tahun, berarti seumur hidup kita sudah melakukan dosa sebanyak 80.000. Kita melihat orang yang baik sekalipun, jika dihitung dengan standar Allah,
sangat banyak dosanya. Nah, dengan dosa sebanyak itu, tentunya kita tidak layak masuk surga, bukan? Kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sama seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin mengangkat tubuh dengan menarik rambutnya, bukan? Demikian pun kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan usaha kita. Mengapa demikian? Karena hidup kita bukanlah seperti timbangan. Asal kebaikan kita lebih banyak dari dosa, kita berharap bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Karena untuk masuk surga, tuntutan Allah adalah sempurna. Artinya tidak boleh ada satu dosa pun yang kita lakukan. Sama halnya dengan nilai di sekolah. Kalau kita melakukan satu kesalahan, artinya itu tidak sempurna. Yang sempurna harus 10 atau 100. Berbicara tentang sempurna, saya ingin memberikan contoh. Nah, andaikan kita membuat adonan kue, tentu kita akan menyiapkan bahan-bahan seperti gula, mentega, tepung, telur, dan yang lainnya. Ketika kita membuat adonan, waktu kita memasukkan bahan-bahan, ternyata ada satu telur yang busuk. Tetapi telur itu sudah tercampur di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah adonan ini masih layak untuk kita sajikan kalau kita membuatnya menjadi kue? Tentu saja tidak, bukan? Karena satu telur yang busuk sudah mencemari semua adonan yang baik. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Satu saja dosa yang kita lakukan sudah mencemari seluruh kebaikan, bahkan seluruh hidup kita, dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi sesungguhnya kalau kita berpikir bisa masuk surga dengan kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan itu mustahil. Karena pasti ada dosa yang kita lakukan dalam semua perbuatan baik yang kita buat. Kalau cara kita tidak mungkin untuk masuk surga, maka harus ada cara yang lain. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Sebelum kita membahas bagaimana cara Allah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, bagaimanakah sifat-sifat Allah? Ada banyak bukan sifat Allah, termasuk Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Berbicara tentang Allah yang kasih, banyak orang menganggap kasih Allah seperti kasihnya kakek kepada cucunya. Kakek pada umumnya tentu sangat mengasihi cucunya, bukan? Sekalipun cucunya berbuat salah, cucunya nakal, orang tuanya memarahi, si kakek tetap membela dan tidak menghukumnya. Sehingga cucunya berpikir, kalaupun saya salah, kalaupun saya nakal, itu tidak masalah. Toh kakek mengasihi saya. Banyak orang berpikir Allah juga demikian. Allah mengasihi, Allah tidak menghukum. Jadi berbuat dosa tidak apa-apa, karena nanti toh Allah pasti mengasihi dan tidak menghukum kita. Pengertian ini keliru karena hanya menekankan kasih Allah dan mengabaikan keadilannya. Sebaliknya, berbicara tentang Allah yang adil, banyak orang menganggap keadilan Allah seperti keadilan seorang polisi. Polisi pada umumnya pasti akan menegakkan peraturan. Sekalipun kita melewati jalan yang sama ratusan kali tidak pernah melanggar, tetapi satu kali kita melakukan pelanggaran dan ketahuan oleh polisi, maka kita akan ditilang. Kita kemudian berpikir polisi hanya menekankan keadilannya dan tidak memperdulikan kasih. Banyak orang berpikir Allah juga demikian.
Allah hanya menghukum, Allah tidak mengasihi. Sehingga tidak sedikit orang yang hidup dalam ketakutan. Hidupnya tertekan karena selalu menganggap apa yang dialami adalah hukuman Allah. Terutama ketika mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dianggap sebagai hukuman atas dosa yang mereka lakukan. Pengertian ini pun keliru, karena hanya melihat Allah dari sisi keadilannya dan mengabaikan kasih-Nya. Yang benar, Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi bagaimana dengan keadilan Allah? Saya ingin menggambarkan keadilan Allah melalui sebuah contoh. Ada seorang yang kedapatan merampok di sebuah bank. Karena terbukti dia melakukan kesalahan, akhirnya dia dihadapkan ke pengadilan. Di pengadilan, jaksa menuntut dia hukuman 5 tahun penjara. Tetapi sebelum hukuman dijatuhkan, perampok itu diberi kesempatan untuk membela diri. Dia berkata kepada Pak Hakim, "Pak Hakim, saya adalah orang yang baik. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ini baru pertama kalinya saya merampok, itu pun karena terpaksa. Pak Hakim, saya mengaku bersalah. Saya menyesal, Pak. Saya bertobat, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong Pak Hakim, saya dibebaskan." Seandainya Anda menjadi hakim yang mengadili perampok tersebut, apakah Anda akan membebaskan atau tetap menghukumnya? Tentu Anda akan menghukum, bukan? Itulah yang dinamakan keadilan. Yang bersalah harus dihukum. Demikian juga dengan Allah. Allah bukan hanya adil, tetapi Allah Maha Adil. Itu artinya setiap manusia berdosa harus dihukum. Hukuman atas dosa kita ialah maut. Penderitaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kita terpisah dari Allah. Mungkin Anda melihat tampaknya ada masalah di sini. Allah itu kasih, Dia tidak ingin menghukum kita yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, Allah juga adil. Dia harus menghukum kita yang berdosa. Kalau Allah kasih, sepertinya Allah tidak adil. Dan sebaliknya, kalau Allah adil, sepertinya Ia tidak kasih. Nah, bagaimanakah kasih dan keadilan Allah dapat bertemu? Tampaknya ini sebuah dilema, bukan? Dilema seperti ini pernah dialami oleh seorang yang bernama Syamila. Syamila adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Dia ingin membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Suatu malam, seorang prajurit melaporkan kepada Syamila bahwa ada yang mencuri makanan. Syamila menjadi marah dan ia mengumumkan, siapapun yang tertangkap mencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Tidak lama setelah itu, pengawalnya melaporkan bahwa pencurinya sudah tertangkap. Tetapi ternyata pencurinya tidak lain adalah ibu Syamila sendiri. Syamila mengalami masalah. Kalau ia menghukum ibunya, berarti dia tidak mengasihi. Tetapi kalau dia tidak menghukum ibunya, berarti dia tidak adil. Sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana, Syamila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubah kebesarannya dan dia memerintahkan pengawal untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Melalui inilah, Syamila menunjukkan bahwa dia mengasihi ibunya,
tetapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada rakyatnya. Yang bersalah siapa? Ibunya bukan, tetapi Syamila lah yang menanggung hukumannya. Demikian pun dengan kita. Siapakah yang berdosa? Kita bukan? Tetapi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus sama seperti kita, tetapi dia menjalani hidup yang sempurna. Yesus tanpa dosa. Apakah yang Yesus lakukan untuk kita? Yesus mati di kayu salib untuk menjalani seluruh hukuman atas dosa kita. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya seluruh hukuman dosa kita sudah Ia tanggung sekali dan untuk selama-lamanya. Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi karena Dia Allah, Dia bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus menawarkan anugerah hidup kekal atau surga kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat kita terima melalui iman. Iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya Anda bepergian dan kembali ke rumah, tentu Anda akan membuka pintu depan rumah Anda, bukan? Pertanyaannya, apakah semua kunci yang Anda bawa dapat digunakan untuk membuka pintu depan rumah Anda? Tentu tidak, bukan? Hanya satu kunci saja, yaitu kunci pintu depan. Demikian juga, untuk membuka pintu surga, hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Bagaimanakah dengan kunci-kunci yang lainnya? Kunci-kunci yang lain yang tidak bisa membuka pintu depan rumah Anda menggambarkan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang melompat dalam gelap. Artinya, kita percaya tetapi kita tidak tahu apa atau siapa yang kita percayai. Saya ingin memberikan contoh. Seandainya Anda pergi ke satu tempat yang Anda belum pernah kunjungi, dan di tempat itu gelap, Anda tidak tahu ada apa di sekeliling Anda. Kemudian ada suara yang berkata, "Lompat saja." Jika Anda melompat, bukankah itu tindakan yang konyol? Demikianlah yang dimaksud dengan melompat dalam gelap. Kita hanya ikut-ikutan saja tanpa kita mengerti. Mungkin kita mengikuti ibadah, kita berdoa, dan kita melakukan semua kegiatan rohani, tetapi kita tidak mengerti apa maksudnya. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan juga kalau kita mempunyai iman yang berdasarkan akal saja. Artinya, kita sudah tahu siapa yang kita percaya, kita setuju, tetapi kita tidak mengandalkan. Kalau saya boleh bertanya, tentu Anda tahu presiden kita sekarang, bukan? Bapak Joko Widodo. Mungkin Anda bukan hanya tahu bahwa dia presiden, Anda bisa saja tahu keluarganya, istrinya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau dengan pengetahuan yang Anda miliki, apakah Anda bisa datang dan bertemu dengan Pak Jokowi kapanpun Anda inginkan? Tentu saja tidak, karena Anda tidak mempunyai relasi dengan Pak Jokowi. Demikian juga halnya, banyak orang tahu siapa Yesus, bahkan tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat
dan menyetujuinya, tetapi tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya. Ini juga bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan juga kalau kita mempunyai iman sementara. Artinya kita sudah tahu, kita sudah setuju, bahkan kita sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara, hal-hal duniawi yang kita perlukan. Misalnya untuk keuangan kita mengandalkan Yesus, untuk kesehatan kita mengandalkan Yesus, mau bepergian kemanapun kita selalu berdoa mengandalkan perlindungannya. Semua itu memang baik, tetapi kesehatan, keuangan, bukankah itu hanya sementara, hanya waktu kita hidup di dunia ini? Kalau kita mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara yang kita perlukan di dunia ini, itu tidak menyelamatkan, sekalipun itu baik. Selama kita masih mengandalkan diri kita sendiri untuk masuk surga, maka itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengenal artinya kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita mempunyai relasi. Mengandalkan artinya kita bergantung atau berserah penuh. Kepada siapa? Kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti apakah pengandalan yang dimaksud? Izinkan saya memberikan contoh. Ada seorang bernama Blondin yang akan menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Ia berhasil menyeberang tanpa membawa beban. Bahkan ia juga berhasil menyeberang dengan mendorong kereta bermuatan pasir. Kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang di dalam kereta dorongnya? Semua penonton spontan berkata, percaya. Tetapi ketika ditanya siapa yang bersedia diseberangkan, tidak satupun dari antara mereka memberikan jawaban. Tetapi tiba-tiba ada suara yang berteriak, saya percaya, saya mau diseberangkan. Suara itu tidak lain adalah seorang anak kecil. Anak itu pun naik di atas kereta dorong, lalu Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Pertanyaan saya, apakah perbedaan percaya penonton dengan percaya anak kecil ini? Keduanya sama-sama percaya, bukan? Ya, penonton percaya, anak itu pun juga percaya. Tetapi yang membedakan, penonton hanya percaya di mulut, sedangkan anak kecil itu memberikan dirinya untuk dibawa ke seberang oleh Pak Blondin. Demikian juga dengan iman yang menyelamatkan. Seperti halnya anak kecil itu mempercayakan dirinya kepada Pak Blondin. Iman yang menyelamatkan juga berarti kita bukan hanya mengaku percaya di mulut atau setuju di akal, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sampai di sini cerita saya. Apakah semuanya ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau Anda sudah mengerti, pertanyaan berikut, apakah Anda mau menerima hadiah hidup kekal atau surga? Jika iya, itu berarti Anda harus menerima Yesus Sang Pemberi hidup kekal.
Anda harus mengalihkan pengandalan diri Anda kepada Yesus sebagai juru selamat. Artinya, kita tidak lagi mengandalkan kebaikan dan usaha kita sendiri untuk masuk surga, tetapi hanya mengandalkan Yesus saja. Tentu saja, Anda juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati. Artinya, kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Yesus saja. Jika itu yang Anda inginkan, Anda harus membuktikannya dengan bertobat, yaitu meninggalkan seluruh hidup yang lama dan hanya mengikut Yesus saja. Jika ini yang Anda inginkan, Anda bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak mendapat hidup yang kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan diri saya sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat. Masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya dan hanya mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Apakah janji Yesus kepada kita yang percaya? Mari kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku di situ adalah Yesus sendiri, berkata kepadamu, berkata kepada Anda, sesungguhnya artinya sungguh-sungguh. Barang siapa percaya, berarti siapapun yang percaya kepada Yesus, tentunya percaya dengan iman yang menyelamatkan dan bukan sekedar ikut-ikutan. Ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Ketika kita percaya kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan, maka Dia memegang tangan kita. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat, tetapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Itu artinya jaminan keselamatan kita bukanlah mengandalkan kesetiaan atau kekuatan kita yang rapuh dan mudah lelah untuk dapat terus-menerus berpegangan pada tangan Allah, tetapi bergantung kepada tangan Allah yang teguh, yang tidak pernah lelah, yang tetap setia memegang tangan kita. Seperti janjinya di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji Yesus sekali lagi. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka adalah kita yang percaya. Dan Yesus menjamin kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Jadi sekarang kita tahu pasti kapanpun kita meninggal, kita masuk ke surga.
karena kita percaya kepada Yesus saja dengan iman yang menyelamatkan, dan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ibarat tali yang cukup panjang dan cukup kuat, yang tidak perlu ditambah dengan benang untuk menyelamatkan seseorang yang terperosok ke dalam jurang. Demikian juga dengan karya Kristus. Karya keselamatannya adalah sempurna, sekali dan untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu menambahkan dengan perbuatan baik untuk keselamatan kita. Tetapi perbuatan baik sudah seharusnya kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dan sekaligus buah dari iman kita. Ketika kita mengambil keputusan menerima hidup kekal dengan iman yang menyelamatkan, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya ingin mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah dan Allah ingin kita bertumbuh dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, beribadah dengan tulus, bersekutu dengan teman-teman seiman, dan bersaksi. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keselamatan yang sudah kita terima. Maukah Anda menceritakan kabar baik ini kepada orang lain?